Ahmad Jayadi bilang, motor kurang kenceng nih gini. Saya bilangin kalau motor kenceng gua yang balap, gua nggak kontrak lo. Pak Edmond sudah menangan ya? Menangan sih belum. Belum ya? Tapi ada kadang-kadang menangnya ada. Pak Edmond, ini apa nih Pak Edmond? Foto? Foto. Wih. Foto. Ban dulu cuman ya sedikit doang. Wih, gile. Ini RX 100. Ini Pak Edmond ini saat apa nih Pak Edmond? 6 jam. Lomba endurance ketahanan. Ketahanan. Di Ancol. Di Ancol. Saya sama Benny Gosal. Oh, berdua itu? Berdua. Tandemnya? Tandemnya. Waktu itu gantiannya berapa jam sekali Pak? 2 jam itu? 2 jam. Oke, yang terakhir berarti 1 jam. Iya. Kan 6, bagi 2 kan? Iya. 3. Ini cakramnya udah ada, belakangnya udah ada cakramnya. Ini berarti spek Jepang dong berarti? Spek Jepang. Itu dipakai GP bos, motornya bos. Motor itu sama dipakai GP sama? Iya, pakai GP sama. Wah, Zaman itu ya. Zaman itu ya. Pak Edmond, kalau yang ini Pak, ini bukan Yamaha, Ini Pak. Kawasaki. Bukan Yamaha ini. Kawasaki. Oh, Kawasaki ya. Waktu lawan ini nakutin nggak Pak? Takut nggak lawan ini waktu itu? Itu saya. Lah. Kirain Pak Edmond Yamaha terus enggak ya? Enggak. Buat sebentar Kawasaki terus ke Yamaha. Oh, makanya namanya 74 ini punya Pak Edmond ya. Saya 84 sukanya. Sukanya 84, tapi ini 74, sering juga 74 nih Pak. Wih, keren juga ini. Nah ini Pak, kalau yang ini spek apa ini Pak motornya nih? Nih. Sama RX 100 cuma racing punya. Bannya ya begini doang. Ban saya nggak ada ya? Iya, nggak ada ban basah, ban kering ya. Nggak ada, udah limpa aja udah. Ini remnya juga belum cakram, udah depannya nih buset. Ya. Dulu kita almarhum, Ya. ini mekanik Jepang. Oh, zaman segitu aja udah datengin mekanik dari Jepang. Jepang. Ya? Itu biaya sendiri Pak? Enggak, dari Yamaha ini udah. Udah Yamaha ya? Udah, motornya kan Yamaha punya ini. Itu nomor terbalik apa gimana tuh bos? Hah? Ini Itu nomor terbalik. Ini 84. 84. Oh 84. Kirain 7 ya? 78 kirain. Oh bos muda ada nggak Pak deh? Oh bos muda. Wah ini. Tahu Pak deh. Pinter tuh Pak deh. Waduh. Ganteng bener itu. Ganteng banget ini. Jumpa lagi kita di Motorsport ID. Kali ini tamu kita top lah. Legend Indonesia, road race Indonesia maupun motocross Indonesia. Siapa dia? Pak Edmond Cho. Wah. Selamat siang, Pak. Iya. Kencing lancar, Pak. Wah, asem tenan. Tanyanya kencing lancar. Saya lancar terus, Bos. Bagus. Lancar terus. Berarti masih kenceng, Pak. Iya. Soalnya setting kabilatornya top, Pak. Ya. Mejetnya pas ya, Pak. Nah, ini Pak Edmond ini, beliau ini luar biasa di industri road race Indonesia, menjadi pembalap juga, menjadi tim manajer yang luar biasa di Yamaha waktu itu, sehingga nama beliau ini identik dengan Yamaha. Sebelum kita tanya lebih jauh, kita mesti gas dulu ya. Pak Edmond, kita gas ya? Gas, Pak. Full gas. Full. Nah ini Pak Edmond ini kan luar biasa gitu ya buat kita, buat kami yang sebagai media ini. Pak Edmond luar biasa. Pak Edmond, kami tuh kepengen ngerti sebenarnya Pak Edmond tuh dulu memang aslinya pembalap ya? Iya, dulu pembalap. Berapa bersaudara Pak? Cowok bersaudara tuh kayaknya kok ngetop banget ya? Maksudnya nakutin gitu? Saya ada 2 kakak juga. Jadi Mankeco, almarhum, Sanico, almarhum. Oh sudah meninggal semua ya? Sudah meninggal semua. Ya? Ya mereka yang paling disayang sama dulu mekaniknya Om Ca ya. Itu paling disayang si Sani. Oke. Naik Suzuki 50. 50 cc waktu itu? Itu mengerajai dah. Mengerajai di Indonesia gitu. Di luar kota, di apa juga.
Ya Suzuki-nya warnanya di orange gitu. Jadi Pak Edmond ini anak yang Ketiga paling bungsu berarti? bungsu. Paling bungsu Laki-laki, yang ya. seneng balap? Ya. Itu ketularan seneng balap Mas Hani atau gimana Pak? Dulu tuh gimana? Mungkin dari dulu ya, dari dulu tuh papi support untuk balapan, dia support papi. Papi saya tuh support. Dan how dulu Om Cia itu tinggal di pavilion saya. Oh alah, pantesan nyambung ya. Jadi nyambung waktu Om Cia jadi pembalap. Saya waktu kecil masih pitik nonton dia balap. Ya lawannya dulu kan Rases gitu. Rases itu ya. Dudung Abdullah. Dia Om Cia tuh saya ingat saya cuman bertiga. Om Cia, Cia Goan Hong namanya, terus Hong Sui Ho, dan tiga serangkai sama Bambang Gunardi. Oh ya. Dia bertiga tuh saban keluarnya. Itu zaman segitu sudah ada di balap di Ancol ya sirkuitnya? Di Ancol belum, jadi balapannya di Curug. Jadi saya ikut pagi-pagi sekali ikut gitu. Ya sama anaknya tuh Pak Yongki Christian tuh nonton mereka gitu. Jadi mungkin dari situ bawaan saya tuh hobi sama motor. Karena dari kecil selalu ngelihatnya Lihat motor, ngelihat oprek balapan, motor apa ya. gitu. Itu terbentuk di mindset kali ya. Jadi gini Pak, kita tuh sebenarnya ini di luar konteks ya Pak ya. Aku tuh lagi berpikir kenapa zaman itu banyak pembalap yang kelasnya Indonesia bahkan kelas dunia itu dari keturunan Tionghoa Pak. Ini bukan rasis ya, bukan, tapi waktu itu kok semuanya dari Chinese gitu Pak. Keturunan Chinese itu gimana Pak? Saya pikir itu saya ingat saya sih kalau dulu tuh kan orang Belanda tuh bertemannya sama Chinese. Ya. Dan Chinese tuh jiwa dagangnya ada ya. Jadi mereka waktu itu kan belum ada dealer apa, masukin sendiri apa. Oke. Motor-motornya sendiri. Jadi banyak mungkin dari situ orang-orang pribumi ini belum ada kepikiran untuk balap gitu. Ada 1-2 ada sih yang saya tahu tuh Bibin Sainan, Gumilar, Dudung Abdullah, itu saya tahu saya ya. Yang kalau zamannya Om Cia gitu ya, mereka ini yang punya motornya gitu. Oh, termasuk dari banyak pembalap yang dari Bandung ya saat itu ya Pak? Ya salah satunya Bandung, banyak pembalap Tionghoa itu yang datang dari Bandung. Di Bandung paling yang pribumi itu ya si Gumilar ya. Gumilar dari Bandung bener. Dari Bandung, yang terkenal lah. Ada namanya, seingat saya gitu. Nah waktu itu kemudian ketika Pak Edmond kecil waktu itu seneng lihat balap gitu, kemudian kepengen ikut balapan itu, apakah ngelihat kakak-kakaknya yang sudah balapan duluan atau sebenarnya gimana Pak? Sebenarnya dari kecil itu belum kepikiran mau ikut balap gitu. Cuma senang aja sama motornya. Jadi kalau punya naik motor tuh, kakak saya juga punya Harley kan, Harley yang 45 tuh. Iya. Mau gede itu yang mau aku sering naikin. Dan kalau sore pulang sekolah gitu, papi beliin Kreidler. Itu zaman itu Kreidler Ducati kan tuh yang 50 cc itu. Nah dikasih sama saya tuh Kreidler. Jadi uprek mesin juga pakai itu gitu. Nah, mulai seneng sama otomotif lah. Iya. Nah itu mulai balapan gue gitu kapan tuh Pak? Ya pertama-tama juga lihat kakak-kakak saya. Dia orang balap gitu, wah aku pengen juga nih gitu. Minta sama Om Cia, kan waktu itu pegang Suzuki gitu kan. Jadi ikut ke timnya gitu deh. Ya dicoba masuk saya. Yang tarik saya tuh Edi Lukita. Oh iya, betul, ya.
dia yang tarik saya ke Suzuki. Tapi balapannya hanya sebatas di Indonesia atau Di hanya Indonesia, saja? di Belum Indonesia. sampai kemana-mana? Belum ke luar negeri, ke Indonesia aja. Jadi di kota-kota Surabaya, Semarang. Semarang Jalan Pemuda sama Simpang Iya, 5 itu kan Simpang ya? 5. Nah waktu itu Pak Edmond sudah menangan ya? Menangan sih belum. Belum ya? Belum. Terus? Tapi ada kadang-kadang menangnya ada. Kadang-kadang menang ada. Nah, lalu bukan tiba-tiba, setelah itu perjalanan Pak Edmond menjadi karyawan Yamaha ini gimana Pak? Singkat kata ya, kayak balapan gitu, dia masuk Yamaha juga. Ya. Yang tarik juga Pak Edi Lukita almarhum. Dia yang tarik saya ke Yamaha. Oke. Nah, dari situ, setelah itu tidak balap lagi. Di Sudarmanto itu dulu di bagian racing panggil saya supaya masuk ke Yamaha. Oke. Tahun 80 kalau nggak salah itu. 80 masuk Yamaha ya? Kerja di Yamaha. Waktu itu jabatannya apa Pak? Waktu itu? Masih staff. Masih staff, tapi belum diarahkan menjadi khusus yang balapan gitu belum ya? Staff. Karena Yamahanya belum begitu aktif, tapi racing punya Yamaha punya tim motocross. Malah duluan motocross ya? Duluan motocross ada sama Tebok kan? Oh, Popo Hartopo, Bambang Prabowo. Popo Hartopo. Popo Hartopo. Ya, tapi saya juga nggak ngalamin sama Popo Hartopo. Setelah itu dia berhenti, dia pindah. Popo Hartopo gitu ya, ikut motocross deh gitu. Dari situ ada perombakan di Yamahanya, jadi masuklah yang jadi manajer gila gini ya. Ini dia hobi, dia bagian promosi dia nama. Orang Jepang. Orang Jepang. Oke. Orang Jepang bilang, ayo kita bikin tim road race. Sejarahnya itu berarti ya? Iya, mulai sejarahnya itu dengan Pak Himawan tuh. Oh ya, Pak Himawan. Saya ya. waktu itu di Yamaha juga dari bagian racing ke bagian oli gitu, dipindah-pindah gitu. Oh, saat rolling terus ya? Rolling terus. Dilihat saya, oh ini ada racing, ditarik saya. Oke. Di bagian racing. Jadi membawahi racing semuanya. Ya. Nah, mulailah itu. Itu pertama-tama saya kontrak, saya ambil ya pembalapnya si Hong An, Hong Chuan. Motornya waktu itu F1, Force One. Oh, Force One ya? Force One. Oh, masih yang gambar kapal terbang tuh. Itu mau diituin kan. Oke, ya. Road race banget itu berarti ya? Road race banget. Ya mekaniknya si Yusai. Itu tahun berapa ingat nggak Pak? 81 kalau nggak salah ya. 81 ya? Wih, itu berapa motor waktu itu Pak yang diturunin Pak? 4 ya? Itu semua sudah labelnya udah tim pabrikan gitu lah ya? Tim kira-kira pabrikan, ya disponsori oleh pabrikan. Itu balapannya kemana aja Pak? Iya, semua Indonesia. Kebanyakan di Ancol. Kebanyakan di Ancol ya? Nah, singkat kata nih saya bercerita sebelumnya, sebelum masuk di Yamaha, ya. Saya tuh bikin balapan di Ancol sendiri gitu, bukannya balapan sendiri, balapan. Jadi tiap minggu saya kumpulin anak-anak Yamaha. Oke. Saya kumpulin anak-anak Yamaha. Ayo pada store ada ya ada 10 ribuan kalau nggak salah deh. 10 ribuan store yang pakai Yamaha aja aku pikir. Oh, yang Yamaha doang lah yang boleh. Iya, tapi ada yang Suzuki ngikut gitu, tapi dia nggak dapat hadiahnya. Oke. Ya. Itu jadinya Yamaha Caprice nantinya. Oh, itu cikal bakal Yamaha Caprice. Oke. Sebelum Kimura datang nih, aku bikin gitu. Pak Edmond sudah punya kegiatan itu ya? Kegiatannya tiap minggu di Ancol. Tapi itu motornya
macam-macam atau maksudnya Yamaha macam-macam? Bebek ada Ada bebek, ada sport. Jadi aku bagi bebek, yang bebek, sport waktu itu apa ya? LS bukan? Eric King. Oh, sudah zaman RS Eric King King ya. udah ada Eric King. Jadi itu Pak Edmond ngumpulin saweran pada store gitu. Ya aku Nanti yang bagi. menang itu duitnya. Kelas bebeknya berapa orang tuh ada kan? Aku bagi. Yang menang dapat aku bagi amplop 1, 2, 3 gitu. Iya. Ya aku nggak dapet apa-apa gitu. Seneng aja lihat balapan. Nggak bayar di tracknya. Oke. Nah, dari situ terus itu kan ada Yamaha Sunday Race. Ya. Dari Tritala tertarik juga lihat pembalapnya gitu. Ada pembalapan gitu. Ini ada chance untuk dagangnya nih. Iya. Jadi dia orang bukan Yamaha Caprice, apa Yamaha, bukan Yamaha Race gitu. Tadi kan Yamaha Race, jadi saya aja. Dia orang bikin Yamaha Sunday Race jadinya. Oh, Yamaha Sunday Race ya. Iya Pak Edmond, kita ituin sponsorin lah. Wih. Itu berapa Pak? Waktu itu dapat sponsornya berapa? Ingat nggak Pak? Wah, itu lupa juga tuh. Udah juta-jutaan belum ya? Belum. Iya, Yamaha Sunday Race setiap minggu jadinya tuh. Datang lagi pembalapnya kan, tambah banyak. Itu waktu itu sirkuitnya yang dipakai di mana aja Pak? Di Ancol aja. Hanya Ancol aja? Hanya Ancol. Kemayoran belum dong berarti? Belum dibongkar Ancolnya. Lalu ketika dibongkar, yang mulai Kemayoran pindah ke situ atau? Enggak ya, udah enggak lagi. Udah enggak lagi ya? Ancol aja. Nah, itu kan kalau udah masuk Kemayoran udah aku kerja Yamaha jadinya. Waktu di Kemayoran. Ya, betul. Waktu di Ancol sampai dibongkar itu. Aku masih sendiri. Oke. Nah, kemudian setelah itu kan akhirnya Pak Edmond jadi karyawan, kemudian jadi ngurusin balap tim Yamaha gitu balap, kan ya. Nah, pertamanya berarti motocross duluan ya. Tadi kan ya motocross. Lama-lama hilang motocrossnya. Hilang lama-lama. Jadi dikonsentrasi di road race. Road race ya. Road race. Nah, itu jadinya tim Yamaha itu untuk F1-nya apa-apa. Nah, pergerakan ketika menjadi road race modern itu Pak, maksud aku kan ketika gengnya Yusai, Vega itu kan kemudian ada Force One set gitu kan. Itu peralihannya seperti apa Pak? Apa begitu ganti motor kemudian ganti pembalap atau ganti motor? Ya, pembalapnya sih seingat saya ganti-ganti ya. Ada saya nggak kontrak lagi ganti, ada Nova. Iya betul. Si Petrus, Tobun. Ya. Ketika road race itu sedemikian hebat gitu ya, gencar gitu. Ini kan yang menjadi pembicaraan teman-teman dulu itu adalah persaingan Yamaha dan Suzuki. Nah ini beranteman gitu, maksudnya beranteman mungkin bukan fisik tapi lebih ke di track pada pepet-pepetan segala macam. Itu sebenarnya seberapa parah Pak persaingannya Pak? Iya, sebenarnya kita dari Yamaha juga nggak ada instruksi ya untuk bikin pepet sini pepet itu nggak ada. Itu kita race-nya maunya fair. Ya. Tapi mungkin dari pihak situ, yang pihak sebelah lawan itu kan mengebu-ngebu gitu. Oke. Karena kita tahu kita lebih unggul waktu itu. Ya. Jadi saya nggak instruksiin, pepet situ, matiin sini, matiin situ. Enggak. Main sportif. Karena ini olahraga gitu saya bilangin. Memang kita cari popularitas merek. Saya harus menang, saya bilangin. Iya. Tapi dengan cara yang fair. Berarti kalau kondisinya begini, yang ditakuti sebenarnya tim Yamaha dong berarti, bukan tim yang sebelah dong? Seharusnya. Ya, mungkin dari pertama, memang kalau itu kejadiannya kalau nggak salah
di Medan ya. Iya, Medan tuh rame banget tuh Pak. Di Medan itu pertama-tama memang Suzuki yang kuat. Yang kuat ya? Yang kuat. Suzuki yang kuat. Kita pendatang gitu. Nah, waktu itu ceritanya bukannya tim Yamaha mendatangkan pembalap-pembalap motocross grass track untuk ikut road race? Enggak ya? Enggak sampai segitu ya? Yang katanya pulang susah apa gitu-gitu? Enggak ya? Enggak sampai ekstrim gitu? Enggak sampai ekstrim gitu. Tapi di fight-nya di lapangan, di track memang luar biasa ya? Iya. Ya, kalau di track mah fight ya enggak. Tapi kalau umpamanya sesudah itu ya udah clear semua habis. Ya aman-aman aja teman-teman lagi gitu ya. Iya, teman-teman aja. Kan ketemu dia, mereka juga saling kenal. Iya betul. Saya juga kan sama Tommy Ernawan kan juga kenal. Iya. Mungkin dari mereka, kalau saya lihat ya dengan mata kepala, Pak Brontonya tuh strong bener. Almarhum Pak Bronto tuh strong bener, mau menang gitu. Jadi ditekanin ke si Tommy. Nah ini yang ke bawahnya ini yang menjadi ini ya. Jadi keras lah ya. Iya, keras. Nah selain itu Pak, persaingan yang sangat tidak bisa dilupakan Pak Edmond itu yang di mana Pak? Yang road race kemarin itu Pak? Yang berkesan gitu sampai sekarang, masih inget gitu. Itu pasti ada lah itu. Yang di mana? Apakah di Sentul? Yang final ke Jurnas itu kan bukannya Ahmad Jayadi dikeroyok nggak karu-karuan sama. Kalau penyedia balapan saya rasa itu lumrah ya Pak. Satu tim saya itu kasih order, wah ini juga lo lawan ini. Cuman pembahasan gitu kan namanya. Jadi saya rasa nggak ada apa. Nggak ada order yang keras itu nggak ada. Saya rasa nggak ada order gitu. Dari sekian banyak pembalap road race yang dikontrak Pak Edmond, itu siapa yang paling bandel Pak? Paling bandel, ya paling bandel saya rasa ya ada 1-2 doang ya. Itu paling bandel ya si Ahmad Jayadi Ompong ini. Komplainnya banyak. Komplainnya banyak. Komplain ya? Kalau saya prinsipnya jadi manajer waktu itu main fair, ya. sportifnya itu aja. Jadi tapi usahakan supaya menang. Kayaknya waktu itu kan yang paling cerewet memang si Ahmad Jayadi. Iya. Bos, motor kurang kenceng. Bos, motor kurang kenceng. Bos, motor kurang ini. Aku udah ngomong sama Yusai apa sama mekanik-mekanik yang lain. Kayak gimana tuh lagi itu? Ya udah bos gitu ya nggak. Orangnya aja tinggal ngegas. Saya bilang sama si Jayadi, Pong, lo motor kurang kenceng. Kalau kenceng gue yang balap. Gue nggak kontrak lo. Tapi biasanya ada gini nih Pak. Kalau misalnya pembalapnya bilang kurang kenceng, terus mekaniknya kita suruh pura-pura megang aja, setting, udah nih lo coba, udah gua ubah nih. Ya kebanyakan begitu. Ditipu gitu kan pembalapnya kan? Begitu. Oh ya ini kenceng. Kalau si Yusai dia robah lagi dikit gitu ya nggak, dicari juga gitu. Atau ya memang dari tipu-tipu itu, ya udah ini, belakangan bilang, ya udah kencengan gitu. Ditipu sama mekanik jadinya. Tapi saat itu memang Yusai menjadi mekanik tim Yamaha cukup lama ya Pak ya? Cukup lama ya. Kalau nanggepin komplain gitu kayak apa Pak? Ya kalau dari si staf seingat saya waktu itu si Ahmad Jayadi bilang, bos motor kurang kenceng nih gini. Saya bilangin kalau motor kenceng gua yang balap, gua nggak kontrak lo. Ya nggak? Gua nggak kontrak lo. Gua aja yang balap. Kalau dari pengalaman Pak Edmond nih, motor apa yang paling berkesan di Pak Edmond? Selama Pak Edmond jadi
tim manager ya, apakah Force One Z R itu atau RX King barangkali atau apa Pak? Atau RXZ, nah loh, atau TZM tuh kan banyak tuh ya. Ya itu kan ada di kelas-kelasnya Pak ya. Semuanya yang saya waktu itu Pak dibuat mau dipromosikan itu dikasih ke bagian racing kan, nah, kita olah. Itu kayak TZM dapatnya itu 125 set, dapatnya itu. Jadi kita yang olah, kalau enggak kita yang olah, kita masukin dari Thailand, apa Malaysia gitu. Oh jadi Ya. memang motor yang akan dibalapkan tergantung dari manajemen atau promosi ya, ini dibalapin gitu ya. Itu risetnya lama Pak ya, kalau misalnya sendiri gitu, makan waktu kalau ya. barang-barangnya kan nggak ada di kita. Yang ada tuh di Thailand sama Malaysia. Mereka yang waktu itu aktif sekali gitu. Oh jadi mereka yang riset hasilnya bawa ke sini, Iya. kita sesuaikan sama kondisi di sini ya. Ya tinggal mekanik-mekanik kita, saya yang robah-robah dikit-dikit apa ya nggak. Karena Pak Edmond masih ngalamin setelah, kan ada peralihan tuh Pak dari mesin 2 tak, kemudian menjadi balapannya menjadi 4 tak gitu. Itu Pak Edmond masalahnya seperti apa Pak yang dihadapin saat itu Pak? Mekaniknya kah atau hanya spare part? Ya mekanik spare part sih enggak. Spare part enggak, pada waktu itu enggak. Belum ada saingannya, berarti dari nol semua kan. Dari Suzuki nol, Honda nol, kita juga nol gitu. Iya. Ya yang pusingnya ganti ya, itu banyak Yusai yang bantu saya. Dia yang mengembangkan itu. Yang dari 2 tak ke 4 taknya Iya. ya? Tapi katanya saat itu Yamaha kesulitan ngelawan Honda, bener nggak Pak? Karena ada Honda Tena yang waktu itu nangkutin, bener Pak? Ya itu kan dia 125 kan Pak Tena. Ya. Ya kita kan waktu itu pakai 125 set aja. Nah, Ya, itu yang kendala saya. Tapi nggak begitu lama sih waktu itu. Tenanya juga tidak begitu banyak kan, tidak terlalu booming gitu untuk Iya betul, promosinya. karena memang tidak dijual di sini ya, kalau nggak salah ya Honda ya, Honda Tank itu. Tapi ada nggak apa namanya Pak atau tim Yamaha ini mengkursuskan Yusai ke Jepang kah atau ke Thailand atau kemana, itu ada nggak Pak? Enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada. Jadi harus otodidak sendiri Yusai? Oh tidak sendiri dia. Pelit dong Yamaha? Enggak ya? Bukan dia pelit. Kalau kita juga kirim dia sendirian gitu, dia mau belajar apa? Dia nggak, bahasanya udah lain dia. Nggak bisa nangkep juga, saya pikir ya nggak. Angguran kasih ke dia, dia pikirannya juga bagus gitu. Udah kita kasih, harus settingin coba ya, gitu ya, malan gitu ya. Ada suatu balapan di Ancol waktu itu, kalah kita kan, latihannya kalah. Wah, gua udah manyun aja deh. Itu selalu gitu ya, kalau kalah tuh Setelah latihannya kalah nih. Ya. Saya gimana? Udah tenang aja katanya. Besok cul katanya. Cul tuh kencang katanya. Oh iya. Anak-anak disuruh pulang. Dia sendiri gitu? Iya, dia sendiri sama adiknya. Sama mekaniknya, kok takut. Besok kan lari tuh. Itu emang luar biasa tuh Yusai. Iya. Otaknya 9 gitu. 9 ya? Iya. Itu waktu itu kalau yang dari sisi motor ya tadi udah ya. Kalau yang dari sisi pembalap lawan yang menurut Pak Edmond nakutin itu, ini berpotensi yang bisa mengalahkan pembalap Yamaha itu waktu itu siapa Pak? Waktu itu ya Hendriansyah lah. Hendriansyah udah ya? Iya. Kalau dari tim privateer nggak ada ya? Itu ada Felix paling ya, Felix sama Diki ya. Wah, Felix sama Diki ya itu juga nakutin juga itu kalau disentul tapi. Weh, seru bener ini ceritanya. Kalau sekarang Pak Edmond nih ngapain Pak sekarang? Jadi pensiunan gitu Pak? Jaga buyut lah ya. Tuh kan, emang nggak ada yang
sisa-sisa balapnya tuh nggak ada apa bikin toko atau bikin bengkel atau apa itu nggak Pak? Enggak. Enggak Udah ya? ketinggalan ya. Udah ketinggalan? Ketinggalan bikin toko, bikin apa. Waktu itu ada rencana buka dealer. Ya. Ya, ada buka dealer, sudah disetujuin sama atasannya ya nggak. Tapi ada 1-2 orang yang dari Yamaha-nya itu nge-cut saya. Nggak ngerti alasannya apa Pak ya? Nggak tahu saya alasannya dia. Nggak taunya dia yang buka dealernya. Iya. Itu istilahnya Harry Excel tuh diberem. Iya, di berem. Disalib di Di berem. tikungan. Iya bener. Wah parah. Tapi nih. ketulak sendiri, nggak begitu jalan sih dianya. Saya udah mau jalan waktu itu sama anaknya Om Ca ya, Yongki Christian itu. Oh sama Pak Kris ya. Ya. Udah mau jalan, udah ACC atasannya. Nah, kita maju lagi aja gimana Pak? Udah males. Sama saya. motorsport lah. Nanti kita jalan. Ya Ariel. Modalnya akeh Pak. Banyak ya modelnya ya. Modalnya akeh. Ya. Berarti kalau sekarang mau cucu tuh, kan putranya berapa Pak? Pak Edmond 2 ya? Putrinya 2 aja. Putri 2. Cucu 5. Sudah menikah. Oh ya. Yang gede, yang katanya menikah sama orang bule Pak ya? Iya, orang boleh. Berarti Pak Edmond sering ke Jerman dong? Sering sih enggak waktu itu ya 2 tahun sekali lah. Nengok sana ya? Nengok sana. Itu nggak ada yang nurun balap itu nggak ada Pak? Ya dia Cucunya? putri apa cucu? Nggak ada, cucu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak boleh sama anaknya saya. Dimarahin. Bawa ke Ancol aja dibawa, dia bawa ke Sentul aja dimarahin. Awas papi ya. Udah diancam-ancam ya? Aduh. Oke, aduh. Kira-kira Eka atau Harry Excel ada yang mau ditanyakan? Mumpung belum pulang beliaunya. Mungkin itu Pak De, tentang grass track Pak De. Iya, gimana tentang grass track Kak? Dulu di era 90-an, Yamaha itu terjun di grass track Pak De. Termasuk Obos yang pegang gitu kan. Tapi ketika era 2000-an, nah Yamaha itu menghilang dari grass track. Ya waktu itu saya pakai si orang Surabaya ya, kebanyakan grass track orang Surabaya. Si saya Daniel Tangka, Ferry Irawan, sama satu lagi itu siapa? George. Ya. Nah itu merajai dah tuh grass tracknya. Enggak, yang bebek juga tuh. Bebek sama RCT cuma 2 kalau nggak salah. Mereka merajai Jawa Timur, kebanyakan Jawa Timur kan mainnya. Jawa Timur, Jawa Tengah mainnya. Jakarta nggak ada pembalap grass track. Nah itu kenapa setelah tahun 2000 ya Excel ya? 2000 kemudian agak kendor gitu Pak. Kenapa Pak waktu itu Pak? Grass track? Ya, waktu itu mau di launching itu trail section. Kan ada tuh yang RXS di Roba. Iya. Kita mau bikin DT nggak ada bahannya lagi gitu. Iya. Jadi RXS di Roba. Iya betul. Laku juga sih, cuman nggak terlalu banyak. Nah itu akhirnya. Ya waktu itu kan juga Jody Pranata juga bikin tuh saya satu bebek tuh. Iya. Merajai bisa jumping itu. Ya, bebek. Emang ditinggiin banget waktu itu ya suspensinya beneran ya. Gila tuh Jody Pranata tuh. Waktu di kontrak saya menangan terus Pak De. Iya. Motocross, grass tracknya juga. Kan dulu kalau nggak salah Suzuki apa ya lawannya ya? TS. Bukan TS bukan. Yang bebeknya tuh Kristal ya, banyak kan. Dia ngerajain kan juga. Iya benar. Saya order ke sono ke Jepang. Dibikin Jepang, dipakai satu sama si Iwao-san tuh. Oh ya sama Iwao ya? Iya, dia juga banyak bantu. Bawa bikin Iwao-san satu. Alfa bisa terbang gitu, gila. Baru diduplikasi ya, duplikat gitu kita ya. Yang duplikasi ya itu tuh, dealer satu gila. Koyuhok almarhum.
Oke. Yang Jogja tuh kan, Ya, ya. nyebar itu banyak tuh. Terus kenapa sekarang enggak, Bos? Yamaha udah nggak melihat itu sebagai lahan promosi atau? Itu tergantung dari orangnya sih di apa kantornya itu bisa ngedobrak apa enggak ya, atau dia senang dengan balapnya itu gimana gitu. Kalau nggak senang dia nggak bisa ke manajemennya itu dong, bagian promosinya juga kan, nggak kerjasama dengan bagian promosi nggak bisa jalan di bawahnya. Kalau sama jalan promosi, gue tahun depan mau begini bikin ini nih, coba lu pikirin. Nah balap itu bagian racingnya yang research. Gitu kan jalannya, jalur ceritanya. Nah kalau ini nggak ada orang yang ngegebuk itunya, ya nggak jalan. Harus dari manajemen itu ada yang seneng balap. Balap sama bagian promosi. Itu baru jalan itu. Baru jalan. Cair duitnya. Iya. Nggak cair, bagaimana mau jalan? Iya, benar-benar. Kita tinggal bikin budgetnya kan, naik. Iya, betul. Rencananya seperti apa, Iya. konsepnya seperti apa itu ya, Pak Edmond ya. Kemudian waktu itu sempat Yamaha Indonesia ini bekerja sama dengan Daytona, Pak. Ya, bukan ya. Itu kayaknya kan menjadi legend banget ya. Itu gimana tuh, Pak? Sebenarnya kita udah jalan. Kita udah jalan, Daytonanya yang datang. Oke. Dia yang bikin riset, dia riset motor bebek satu. Dia bilang, Pak, kita coba ini. Nah, kita coba. Itu mereka risetnya di mana, Pak? Risetnya itu? Risetnya di Jepang. Tetap di Jepang ya? Oke. Body set di Jepang, bawa ke sini satu. Pembalap waktu itu, saya yang paling top, 2 Ahmad Jayadi sama si Hendriansyah. Waktu itu ya? Nah, kebagian saya juga bingung nih ya nggak, bagi siapa, Henry apa si Ahmad Jayadi. Waktu itu kan memang pembalap ngetopnya si Henry ini. Motornya karena satu doang ya? Karena satu. Nah, saya bilang sama mekanik saya, almarhum Hamzah, lu kopi nih, bikin duplikat. Jadi duplikat dia. Oke. Duplikat si Ahmad Jayadi. Jadi percobaan lagi ya. Bandel kita kasih aja gitu ya. Tapi dia orang riset, nggak putus-putus tuh. Bisa jadi ngelawan gitu. Nah, Pak saat itu kan Ahmad Jayadi ini juga papan atas, Hendriansyah papan atas. Dalam satu tim itu kan berarti ada 2 singa tuh, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Itu juga ya. 2 singa jadi saya yang pusing. Dia nggak, di sisi lain disangka aku bela dia, bela dia. Sebenarnya enggak, saya juga mau kan juga 1-2 gitu. Iya, Cuman iya, ini kan masing-masing nggak pada mau ngalah. Satu-satu pengennya terus Satu ya? pada mau itu, pada mau juara. Yang kalau pengen mau finish itu yang deg-degan saya. Ini benturan nggak gitu? Aduh, iya betul. Nggak ada tim order nggak bisa, Pak? Mereka Nggak bisa. Nggak bisa ya? Saya takut dia orang benci saya. Oke. Jadi udah dilausin aja udah Saya ya? lausin aja. Tapi mekaniknya kan mereka lain dua kubu jadi mekaniknya. Oh, mekanik Adi ada sendiri, mekanik Hendy ada sendiri. Tapi ada di salah satu pimpinannya gitu. Iya. Wih. Itu yang paling juga itu, ternyata. Berebut satu yang deg-degan saya. Ya kalau punya saya bela ini kan nggak enak sama yang ini saya di sini. Iya betul. Apalagi masing-masing keluarga nonton lagi, Pak. Ya kenal semua lagi, Pak ya. Kenal. Jadi susah juga. Susah. Saya bilang, si bos mihaknya si yang ini, bos mihak si B, pusing dah gua dah. Nah terus kemudian ketika Daytona sudah akrab dengan Yamaha, apalagi Pak? Terobosan-terobosan yang dilakukan Pak Edmond waktu itu selain dengan Daytona, Pak?
Ada. Enggak, Daytona sebenarnya cuman kan dia mau pasarin dia punya barang kan. Ya. Jadi knalpot udang gitu namanya kan. Ya, yang memang Sama korek-korekannya dia gitu. Aku bilang terserah Bapak gitu, bagaimana maunya pemasarannya. Saya nggak ikut-ikut gitu. Ya, Karena saya ada mekanik. Jadi mereka sendiri aja jalannya. Nah, kemudian ketika era Hendriansyah mulai ke Kohapeng ya. Nah, waktu itu penggantinya siapa Pak? Doni Tata atau belum? Belum, Doni Tata belum. Siapa Pak penggantinya waktu itu Pak? Oh, lupa lagi. Tobun mungkin ya. Oh ya, Tobun sempat memang tetap dari situ ya dia ya. Sama Nova ada ya. Nah, kalau yang Doni Tata itu Pak, itu bukannya dia? Belakangan lagi. Itu saya ambil dari Yamaha Cup dulu. Yamaha Cup dia nimbul. Ya enggak, ini anak kecil ini ya enggak. Waktu itu terus ada gebrakan dari kantor pusat, ayo kita mau ikut GP. Oh ya, GP 125 ya. Waktu itu aku naksirnya si hoki nih ya enggak. Cuman dia orang maunya yang muda gitu, saling tanya yang muda. Harusnya hoki malah ya? Oh iya, saya ya. Iya. Kenapa pikirannya hoki Pak waktu itu Pak? Bukannya Hendriansyah atau bukannya? Kan Hendriansyah waktu itu udah lain ya? Ya, jangan di lain pihak dari atasan maunya yang muda gitu. Nah, ini advisor saya bilang itu aja si Doni aja kata. Oke. Jadi dia kita orbitin. Itu gimana caranya Pak Edmond bisa mengorganize tim yang ikut GP 125 untuk the whole series kan Pak itu Pak? Di seluruh dunia kan berarti? Enggak. Itu wild card aja. 125 wild card aja. Di Indonesia aja berarti? Di Malaysia. Sama Malaysia. Di Indonesia tahun 97 sama 98 aja. Oh itu yang waktu pembalapnya bukan Doni Tata dong berarti? Bukan. Itu yang masih Tobun nama si Ahmad Jayadi. Tobun nama Jayadi. Sama Ade Taruna. Oh bertiga ya? Ya. Nah Pak kalau yang itu loh Pak Doni Tata itu berarti ikut apa aja itu Pak? Yang dia itu? Belakangan dia 97 2005 ya. Doni Tata tuh kita masukin ke 125 juga wild card gitu sebagai pembelajaran dia. Oke. Baru ikut seriesnya MotoGP 250. Oh MotoGP 250 ya? Peningkatannya setelah itu ya? Iya, ikut full series lah. Itu seberapa susah Pak? Ketika Pak Edmond meyakinkan manajemen bahwa membawa Doni Tata ke... Bukan saya yang meyakinkan. Siapa tuh? Itu bagian promosi. Saya yang jadi kudanya. Wah, aku kira Pak Edmond yang ini, bukan ya? Bagian promosi itu Pak Bambang Asmara Budi. Pak Bambang Asmara Budi ya? Ya, Pak sama almarhum Pak Hidayat. Mereka yang jorok-jorokin Yamaha. Oh, yang yakin banget bahwa ini mesti harus ikut ya? Oh iya, cari image. Oke. Jadi masuk si Doni Tata ke 250. Pak Edmond ya ketempuan harus ngawal dia sepanjang tahun. Iya. Aku sebenarnya waktu kerja tuh nggak pernah keluar negeri Pak. Nggak pernah ya malah? Nggak pernah. Kalau punya aku minta izin ya. Wah aku mau lihat ke Jepang nih. Apa ada festival Jepang, Yamaha festival. Iya. Orang Jepangnya bilang, Pak Edmond untuk apa ke Jepang? Yamaha Cup lebih bagus dari dia. Nggak pergi lagi. Jadi sering ditolak ke luar negerinya Pak? Ditolak ke luar negeri. Walah. Nah, aku mau lihat Pak ke sono, mau belajar gitu. Ya. Apa yang dibelajarin katanya? Bagusan. Yamaha Cup lebih bagus katanya. Pelit jangan-jangan Yamaha Pak? Pelit sih enggak, kalau enggak pelit dia nggak kasih duit sama saya untuk bikin balap. Tapi kayak gitu dilarang, tapi ketika ngurusin GP 250 malah ke luar negeri sepanjang tahun. Iya, mesti ngikutin ya. Pada waktu itu 2005
nggak pergi terus semua ya, enggak terus ya? semua ya. Jadi berapa seri Pak yang diikutin waktu itu Pak, tahun 2005 itu Pak? 10 negara? Nggak sampai Nggak sampai ya? nggak sampai 7 kalau nggak salah 8. Itu ada kendala apa Ada Pak? penjajakan. Yang paling susah ngurusin MotoGP itu apa Pak? Oh, Waktu itu Pak? waktu itu juga saya juga belajar di situ. Di situ ada tim manajer dari Jerman. Oh dari Jerman ya? Dia yang manage mekanik dan Oh jadi semuanya itu transportasinya. manajernya dia itu? Iya. Pak Edmond berarti Sama si Doni aja. Advisor dari Doni. Oh advisornya untuk Doni ya berarti ya? Ya. Wah luar Dia biasa. jagain dia dah. Jadi Pak Edmond jagain Doni atau Doni yang jagain Pak Edmond? Saya jagain Oh, dia. enggak Pak, ini kan mesti harus dijelasin dulu. Dia kencingnya belum lurus. Oh iya iya. Bagaimana dong? Kencingnya mesti dilurusin dulu. Terus gini Pak, saya dan teman-teman pengen tahu kenapa Pak Edmond itu ngomong karburator aja nggak bisa. Padahal ngurusin balap, bisanya kabilator. Kabilator. Bukan karburator, coba ini dari dulu. Karburator. Itu kan beda kan? Itu udah dari kecilnya kali maksudnya. Kali kecilnya dari itu ya Pak ya. Oke sekarang Pak Edmond usianya berapa Pak sekarang? Sekarang saya umur 75. 75. Tapi masih lancar ya kencingnya Pak ya, lurus. Iya, kadang-kadang sih lurus. Kadang-kadang lurusnya. Iya. Satu lagi Pak De, Apa tuh? tentang yang tadi, ini kan Obos tuh pernah mengalami ya momen di saat ada dua singa di satu kandang gitu kan. Iya betul. Nah itu pernah nggak ya, ibaratnya ketika Jayadi dengan Hendry itu kayak Rossi sama Lorenzo waktu ketika di Yamaha ada tembok pemisah gitu bos. Nah ketika Jayadi sama Hendry ini mereka dipisah gitu nggak, ada konflik nggak gitu, diem-dieman atau gimana gitu? Kelihatannya sih kagak. Kelihatannya kagak nggak ada konflik gitu ya sama mereka gitu ya. Ya aman-aman aja. Tapi padahal ada konflik gitu bos. Iya. Padahal mau menang kan. Yang satu gengsi juga gitu kan, jaga gengsi. Satu mau menang. Yang satu juga ini Daytona asli, ini Daytona duplikat lagi. KW. Jadi bersaing begitu Pak De. Iya. Yang pusing atasannya lagi ya. Iyalah, Nggak? pasti. Jangan tubrukan ya enggak. Iya. Iya, takut saing-saingan berdua udah habis deh. Malah hilang semua ntar ya. Iya, peluangnya. hilang semua. Cuman mereka berdua ini ada strategi sendiri-sendiri. Aku tahu strateginya ya itu lu punya urusan ya. Pokoknya jangan tubrukan aja, gua maunya menang sendiri. Iya. Di atasannya kan. Berarti Obos harus ke Yamaha lagi biar Grace sama motocross-nya nyala. Nah itu. Apalagi kalau melihat Pak De, semua pabrikan sekarang ya Honda, Yamaha, Suzuki bahkan ada motor luar purpose-nya. Nah, Ada motor trailnya bahkan. Kemarin balapan ada. tuh Pak Edmond ini Excel ini punya idenya bagus nih Pak. Iya, betul Dia Pak. kepengen Pak Edmond harusnya Wah, balik aku lagi ke Yamaha. Kalau ke Yamaha udah tua Pak. Kan masih lurus kecilnya. Lurus cuman powernya kagak ada. Udah hanya anak muda aja. Anak muda aja. Itu Pak. kan juga mesti full fokus ya, konsentrasi jaga badan juga. Nah kalau harapannya Pak Edmond yang sekarang sudah undur diri dari kemanajeran sebuah tim gitu, harapannya Pak Edmond pada manajer-manajer muda atau pembalap-pembalap muda ini apa Pak? Ya itulah, bangun sportnya ini, ya enggak? Ini juga untuk lahan kalian kan, lahan untuk penghidupan bisa ini, asal yang sportifnya, ini mereknya ini
lakukan terbaik di tempat merek ini, yang satu juga merek ini. Jadi masing-masing tapi jaga sportivitas. Jadi ada peningkatan gitu Pak. Kayak Honda sekarang kan mereka bagus, ada jenjangnya Pak. Iya, iya. Itu bagus, saya lihat dia orang bagus jenjangnya gitu. Nah, yang dua ya Suzuki sih sekarang udah melempem sekali ya Pak ya. Udah penjualannya juga mungkin udah drop sekali gitu. Cuman dari Yamaha-nya ini mesti ada gebrakannya. Harus ada gebrakan ya? Harus ada gebrakan. Ya. Jangan sampai berdiam diri aja gitu. Dia orang mesti cari jalan jenjang gimana juga. Dan cari orangnya yang pembalapnya yang benar. Iya, betul. Disekolahin pendidikannya. Saya lihat yang jalanin begini kan Honda. Ya nggak? Pembalap-pembalap mudanya bahasa Inggrisnya oke. Iya. Ada kursusnya memang. Ada kursusnya mereka. Jalur-jalur race-nya mereka latihan. Ya. Nah ini yang kurang dari Yamaha. Kurang sekali. Ya. Kurang sekali. Nggak ada powernya. Jadi mau apa gitu, mau ke jenjang kemana gitu. Saya belum lihat. Saya nggak jelas, kurang jelas lah. Yamaha pelit kali Pak. Nggak boleh. Maksudnya bukan gitu sih. Ya, bukannya itu ya pelit, bukan. Mungkin ini dari orangnya gitu. Ya penjualannya sekarang waktu saya keluar sama Pak Bambang keluar, udah resign gitu ya. Udah pensiun. Ya. Bukannya keluar pensiun. Iya. Nggak dipakai lagi. Itu nggak ada kegiatannya. Jadi nggak ada kegiatan balapnya, nggak ada promosinya. Jadi penjualannya turun. Emang korelasinya kenceng Pak ya? Maksudnya pengaruhnya gede Pak ya? Saya akuin itu pengaruhnya banyak sekali dari balap-balap. Nah sekarang kalau misalnya jualannya kan motor bebek sekarang kan udah nggak jualan Pak. Dalam arti nggak sehebat dulu. Sekarang kan beralih ke Matic gitu. Nah apakah Matic juga layak dibalapkan atau gimana menurut Pak Edmond? Kalau untuk Matic saya rasa sih saya kurang srek ya. Nggak ada bunyi ngomong gitu. Punya akinya doang. Iya. Nggak ada gregetnya. Motor listrik itu ya? Iya. Kalau yang, maksud aku yang NMAX, yang Mio gitu, dibalapin gimana tuh? Kan seru juga sebenarnya. Kalau misalnya Yamaha kan bisa bikin tim balap motor Matic yang NMAX Mio gitu kan Pak seharusnya. Benar nggak Pak? Iya, tapi kurang untuk marketingnya kurang Pak. Marketingnya kurang ya? Marketingnya kurang. Nggak ada yang masuk ke situ ya. Pembalap-pembalap atau bengkel-bengkel situ kurang mau. Oke. Satu ongkosnya gede. Kedua ya kompetisinya juga belum ada. Ya untuk IMI-nya juga saya juga bisa gedor nih. Untuk IMI-nya harusnya rada aktif sedikit ya Pak ya. Ini saya kelihatannya IMI-nya kurang aktif gitu. Kurang aktif ya? Kurang aktif untuk balap-balap ini. Wah ini banyak catatan untuk dikembangkan agar road race ataupun motorsport di Indonesia makin maju. Saya contoh dari dulu tuh kalau saya balap kan bukan IMI pusat Pak ya. Posija dia. Oh Posija. Iya Posija. Itu mertuanya Coach Changjan. Omolim, Mokhtar Latif. Iya. Nah, dia yang aktif tuh waktu itu. Tidak ada yang dari IMI Jabar, IMI apa nggak ada, dari Posija. Dia yang lakukan tuh, panggil dari Australia, dari New Zealand apa.
balap-balap. malah gitu ya. Dia posisi itu kan dari man-nya, dari orangnya ya. Iya betul. Nah ini sama aja semuanya. Kalau tidak ada orang yang mau gerakin atau mau bergerak, nggak bisa jalan semuanya. Iya betul Pak. Jadi sama juga saya lihat di Yamaha, nggak ada orang yang berani pertanggungjawabkan gitu. Iya. Duit mau, kerja kagak mau. Iya dong, duit mau sabrak-abrak, kerja kagak mau. Nah ini yang juga, aduh sayang Yamaha sayang. Lagi Pak De. Iyalah. Boleh dong. Ya wes, mumpung ada Pak Edmond. Bos susah. Iya siap. Itu nama bos dari mana? Tadi udah bahas tuh. Oh iya, Pak Edmond. Munculnya nama Obos itu dari apa itu? Iya, semua orang tuh manggilnya Obos itu loh. Itu datangnya dari, seingat saya dari Kerry Utama itu. Oh Kerry Utama malah. Iya. Dulu waktu dia balap, bapaknya masih mekaniknya. Ya dia bilang obos. Jadi terkenalnya obos ya. Padahal nggak ada, waktu itu belum jadi bos kan ya? Ya belum. Bosok dia. Oh jadi dari Kerry itu malah yang bilang obos iya. itu ya? Oh berarti udah lama banget ya berarti? Lama banget. Waktu saya mulai kerja di Yamaha ya. Jadi dia juga pernah ikut kontrak Yamaha ya. Iya betul. Kerry Utama. Oke panjang banget ya ngobrol kita sama Pak Edmond, Pak Obos ini. Cerita mulai balap sampai pengalaman beliau ngurusin GP 250. Semoga pengalaman Pak Edmond bisa menginspirasi teman-teman yang sekarang berkecimpung di dunia balap. Sampai ketemu lagi, saya Motorsport ID mundur diri, Pak Edmond. Ya. Kita gas ya Pak Edmond. Gas, kencing lancar Pak ya. Gas lagi kencing lancar.